Oke, perkenalkan, nama saya Ibu Melani Adrianingsih. Saya menampung mata pelajaran marketing untuk kelas 10 bisnis daring dan pemasaran. Next, kita masuk untuk materi yang pertama, yaitu pasar dan pemasaran. Dapat dikatakan pengertian dari pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Fungsi dari pasar yang pertama yaitu fungsi distribusi, yang kedua yaitu fungsi penetapan harga, fungsi promosi, fungsi penyerapan tenaga kerja, dan terakhir menyediakan barang dan jasa guna masa depan. Jenis-jenis pasar dapat digolongkan menjadi beberapa. Yang pertama itu pasar menurut fisiknya dibagi menjadi dua, pasar konkret dan pasar abstrak, di mana pasar konkret bisa disebut juga dengan pasar nyata, tempat pertemuan antara pembeli dan penjual melakukan transaksi secara langsung. Misalnya kita ambil pasar sayur-sayuran. Yang kedua yaitu pasar abstrak atau dapat dikatakan pasar tidak nyata, di mana terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli melalui telepon, internet, dan lain-lain berdasarkan contoh. Dapat kita ambil contoh, misalnya kita melakukan pembelian barang di Shopee atau Tokopedia. Yang kedua, pasar menurut waktunya, pasar harian. Yang kedua, pasar mingguan. Ya, kita dapat melihat pasar mingguan yaitu hanya terjadi sekali dalam satu minggu. Pasar tahunan, ya, jenis pasar berdasarkan waktu juga ada yang diselenggarakan sekali dalam setahun atau disebut juga dengan pasar tahunan. Pasar temporer. Pasar temporer adalah kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu-waktu tertentu. Next, kita masuk pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Yang pertama adalah pasar barang konsumsi, yang kedua adalah pasar sumber daya produksi. Yang berikutnya, pasar menurut luas kegiatannya. Pasar setempat. Pasar setempat adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang hanya meliputi. Yang kedua, pasar daerah atau lokal. Pasar daerah atau lokal adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang meliputi wilayah tertentu. Yang keempat, pasar nasional. Pasar nasional adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang meliputi wilayah suatu negara. Yang berikutnya, pasar internasional, di mana pasar internasional adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli dari berbagai negara di seluruh dunia. Next, kita lihat lagi pasar menurut bentuknya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar menurut sifat pembentukan harga. Yang pertama, pasar persaingan adalah jenis pasar di mana terbentuknya harga diperoleh oleh permintaan dan penawaran. Yang kedua, pasar monopoli adalah jenis pasar yang dikuasai satu penjual yang bebas menentukan harga. Yang ketiga adalah pasar oligopoli, adalah jenis pasar
di mana di dalamnya terdapat beberapa penjual yang dipimpin oleh satu penjualan yang bebas mengendalikan harga. Yang keempat, pasar duopoli adalah jenis pasar yang di dalamnya hanya terdapat dua penjual saja yang mengendalikan harga. Pasar monoposoni adalah jenis pasar yang dikendalikan pembentukan harga diperoleh oleh satu orang atau sekelompok pembeli. Pasar duoposoni adalah jenis pasar yang dikendalikan oleh pembentukan harganya dipegang oleh dua orang atau dua kelompok pembeli. Pasar oligopsoni adalah jenis pasar yang dikendalikan pembentukan harganya diperoleh oleh beberapa orang atau beberapa kelompok pembeli. Next, pasar menurut cara transaksinya. Yang pertama adalah pasar tradisional, di mana kita ketahui pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional, di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. Bisa Ibu jelaskan di sini, Ibu ambil contoh misalnya pasar yang berada atau pasar yang melakukan penjualan berupa sayur-sayuran. Di mana di sini pasar tradisional kita dapat menawarkan suatu harga. Beda lagi dengan pasar modern. Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern di mana barang-barang yang diperjualbelikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Contohnya Ibu mengambil yaitu misalnya Alfamart atau Indomaret, di mana di dalam pasar modern kita tidak dapat melakukan penawaran harga. Next, pemasaran dan penjualan. Pengertian pemasaran disebut juga sebagai marketing. Adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitan dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Ruang lingkup pemasaran. Para pelaku pemasaran melaksanakan usaha pemasaran dari aspek-aspek berikut, yaitu organisasi pasar. Pada pokoknya, pasar dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu pasar konsumen, pasar industri, pasar penjualan, pasar pemerintah. Kita ambil saja pasar konsumen, pasar sekelompok pembeli yang membeli barang untuk dikonsumsi dan barang yang dibeli adalah barang konsumsi. Yang kedua, pasar industri, pasar yang terdiri dari atas individu dan lembaga yang membeli barang-barang untuk dipakai lagi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasar penjualan. Pasar penjualan suatu pasar yang terdiri atas individu dan organisasi yang membeli barang dengan maksud dijual atau disewakan lagi agar mendapatkan laba atau keuntungan. Pasar pemerintah, pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen-departemen, direktorat, dan kantor dinas. Next, produk. Tahu yang namanya produk? Produk dimaksudkan adalah suatu barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi oleh suatu perusahaan dan kemudian memasarkannya. Saluran-saluran yang digunakan produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Penentuan harga. Ada dua pendekatan pokok dalam penentuan harga jual, yaitu pendekatan biaya dan pendekatan pasar atau persaingan. Yang terakhir adalah promosi dan periklanan. Tujuan pemasaran ada 3, yaitu jangkauan pendek, jangkauan menengah, dan jangkauan panjang. Jangkauan pendek yaitu di mana perusahaan untuk secepat mungkin mendapatkan yang namanya keuntungan. Jangka menengah mengusahakan mencapai titik impas antara total biaya produksi dan total volume penjualan, memperluas cakupan promosi dan berusaha lebih memperbesar cakupan volume penjualan. Jangka panjang. Untuk jangka panjang, perusahaan mempertahankan para pelanggan setia agar tetap loyal dengan produk mereka. Konsep pemasaran
dibagi menjadi 5: konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran masyarakat. Oke, kita masuk ke bab 2, menerapkan analisis pasar. Pengertian analisis pasar silakan dibaca. Suatu kegiatan untuk mencermati dan mengamati secara terperinci sesuatu objek dengan cara menguraikan unsur-unsur pembentukan atau penyusupan untuk dikaji lebih lanjut. Tujuan analisis pasar. Ada beberapa tujuan utama dalam analisis pasar. Antara lain, mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang ingin dipenuhi oleh perusahaan dan menetapkan cara merancang serta menetapkan tawar yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Ruang lingkup analisis pasar. Sedangkan secara umum, ruang lingkup analisis pasar itu mencakupi permasalahan mengenai barang dan jasa yang dipasarkan. Kita dapat lihat barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan berdasarkan analisis pasar, yaitu jenis dan sifat barang, kuantitas dan kualitas barang, warna dan ukuran barang, merek dan harga barang, desain dan model barang, barang-barang industri, dan konsumen. Tujuan analisis pasar. Letak pasar, sifat dan karakteristik pasar, organisasi pembelian, kegiatan pembelian, perkembangan pembelian, saingan perusahaan, pola pembelian. Langkah-langkah analisis pasar: menentukan pasar relevan, menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan, menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan, menetapkan segmen pasar, menilai persaingan, mengidentifikasi pasar, sasaran potensi. Masuk ke bab 3, menganalisis segmentasi pasar. Pengertian segmentasi pasar adalah pembagian kelompok konsumen atau pembeli yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda-beda di dalam pasar tersebut sehingga nantinya menjadi satu pasar yang homogen dan dijadikan sasaran pasar dengan strategi marketing mix tersendiri. Tujuan segmentasi pasar: memudahkan dalam membedakan pasar, pelayanan konsumen menjadi lebih baik, strategi pemasaran lebih terarah, menganalisis pasar, menemukan peluang baru, menguasai posisi yang superior dan kompetitif, menentukan strategi komunikasi yang efektif. Dan ini persyaratan melakukan segmentasi pasar. Ada beberapa syarat. Yang pertama, dapat diukur, dapat dibeli, dapat dijangkau, secara efektif, cukup besar, terus dapat dilaksanakan, memberikan keuntungan. Manfaat dan kelemahan segmentasi. Silakan dibaca. Manfaat segmentasi: menyediakan keinginan kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, meningkatkan pendapatan, dan terakhir peluang untuk tumbuh. Kelemahan segmentasi pasar. Terus dasar segmentasi pasar secara geografis, demografis, psikologis, sosial budaya, segmentasi terkait pemakaian, segmentasi situasi pemakaian, dan segmentasi menetapkan strategi baur pemasaran. Pengertian baur pemasaran dapat dikatakan juga sebagai marketing mix, merupakan suatu perangkat yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen dengan cara menggabungkan beberapa elemen di dalam baur pemasaran itu sendiri yang dilakukan secara unsur-unsur baur pemasaran. Yang pertama adalah produk, harga, saluran distribusi,